Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Dewan Komisaris Bank NTB Syariah, yang kami hormati jajaran direksi, yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah, yang kami hormati para pimpinan, yang kami muliakan dan banggakan anak-anak kami dari panti asuhan dan anak yatim, yang kita hormati ibu-ibu isbanda, singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah singkat kita pada sore hari yang penuh dengan berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus melakukan kebaikan, menambah amal saleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa berbahagia di akhirat kelak. Adik-adik, ini khusus saya mau tanya, kalau kita hidup di dunia ini, adik-adik ini mau bahagia apa sengsara? Ibu-ibu, kalau kita hidup di dunia ini, mau senang atau nyakit, Bu? Senang? Iya. Semua kita menginginkan kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan. Padahal kita hidup di dunia ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainas sittin ila sab'in, kisaran 60 sampai 70 tahun. Tetapi Masya Allah, tidak ada yang menginginkan kesengsaraan. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia walaupun hidupnya hanya sesaat di dunia. Karena itu kita semua beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, berusaha sekuat tenaga. Agar apa? Supaya kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Maka logikanya, anak-anakku yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, kalau dunia yang sementara saja kita perlu yang namanya modal, perlu yang namanya bekal, bagaimana kehidupan manusia di akhirat kelak yang tidak lagi dibatasi oleh tahun, tidak lagi dibatasi oleh waktu, tetapi kita kekal abadi selamanya di akhirat kelak. Sehingga bila mana kita banyak kebaikan, kalau kita banyak amal salehnya, maka kita akan berbahagia di akhirat kelak. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal kalian, kata Allah. Perbanyaklah tabungan kalian, perbanyaklah modal kita. Dan modal yang paling baik, bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita bersama di sini
dalam rangka milad yang ke-60 Bank NTB Syariah sebagai ikhtiar kita untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malas bersalawat atas baginda Nabi. Jangan capek bibir ini untuk melafalkan salawat, menyebut nama Rasulullah, memuja baginda Rasulullah. Bapak Ibu, bersalawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara terbaik supaya semua usaha kita, ikhtiar kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita miliki saat ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena itu mohon maaf, izin saya mengajak kita untuk bersolawat bersama-sama. Adik-adik mohon kita bersolawat, ibu-ibu juga ikut, dan semua yang hadir di sini. Sallallahu alaihi أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hadir dalam rangka milad. Adik-adik, miladnya Bank NTB Syariah yang keberapa saat ini? Yang keberapa? Yang keberapa? Masya Allah. Kita doakan ya, semoga Bank NTB terus jaya ya, terus maju, terus mendunia insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya teringat satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adik-adik, ada satu cerita dari Abu Hurairah tentang pentingnya kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan. Dulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ada 3 orang dari Bani Israel yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu penyakit. Yang pertama itu adik-adik diuji oleh Allah dengan penyakit abros. Abros itu adalah penyakit kulit. Kulitnya bau, mengeluarkan nanah, sampai-sampai kulitnya itu keluar ulat. Adik-adik, kira-kira jijik apa tidak? Kalau orang seperti itu sakit apa tidak? Sakit. Kulitnya melepuh, mengeluarkan bau yang tidak sedap, keluar ulat pula. Yang kedua adik-adik, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kepala pelontos, tidak punya rambut sama sekali. Adik-adik bisa bayangkan kalau orang tidak punya rambut, mulus, kira-kira dia malu apa tidak? Malu. Karena rambut ini, mohon maaf, rambut itu bisa menjadikan orang lebih handsome, lebih gagah. Rambut itu membuat orang semakin gagah. Tapi ada orang yang sama sekali tidak punya rambut. Inilah yang disebut dengan pelontos, botak yang sama sekali tidak ada rambutnya. Yang ketiga, adik-adik, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kebutaan. Buta, tidak bisa melihat, tidak bisa memandang. Adik-adik, kira-kira kalau kita buta, adik, orang buta itu kira-kira senang atau sedih? Adik, kalau kita buta, senang apa sedih? Sedih, karena kita tidak bisa memandang, kita tidak bisa melihat. Subhanallah, Allah mengutus malaikat untuk datang kepada 3 orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit tadi. Wahai malaikat, coba datangi orang yang sedang sakit kulit tadi. Tanyakan kepada mereka, apa yang mereka inginkan, berikan kepada dia. Adik-adik, orang yang sakit kulit tadi minta supaya kulitnya disembuhkan oleh Allah. Kulitnya menjadi bersih, tidak lagi keluar nanah, tidak lagi mengeluarkan bau. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik, begitu diusap oleh malaikat tadi, jadilah orang ini sembuh total. Kulitnya menjadi mulus, kulitnya menjadi bagus, seperti orang yang baru selesai facial. Adik-adik tahu namanya facial? Sudah di facial, lagi dipermak supaya glowing. Tahu namanya glowing? Jadi nggak kalah juga ya, walaupun anak-anak sudah tahu yang namanya glowing, Bu. Apa arti glowing deh? Bersih, mulus ya. Adik-adik, orang ini begitu mulus kulitnya, bersih kulitnya, sehat dari penyakitnya. Barulah malaikat itu bertanya, wahai Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari harta? Maka orang tadi meminta supaya diberikan seekor unta. Maka malaikat memberikan orang tadi unta yang sangat gemuk sekali, akan melahirkan anak. Adik-adik, yang kedua, orang yang pelontos tadi didatangi oleh malaikat. Wahai Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini? Maka orang yang pelontos tadi menjawab, wahai malaikat, tolong kepala saya yang pelontos yang tidak ada rambut, supaya ditumbuhi rambut, agar orang-orang juga bisa melihat saya, dan saya juga senang melihat mereka. Saya bisa keluar dari rumah, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Kenapa? Karena rambut saya sudah bagus. Subhanallah, adik-adik, atas izin Allah, orang ini begitu diusap, jadilah rambut yang rapi, yang bagus, yang menawan, sehingga orang ini menjadi lebih gagah. Barulah malaikat bertanya, ayyu malin ahabbu ilaik, apakah harta yang anda inginkan? Orang ini meminta diberikan seekor sapi oleh Allah, dikirim melalui malaikat. Jadilah ada sapi yang hamil besar. Adik-adik, yang ketiga siapa? Yang ketiga tadi penyakit apa? Penyakit apa? Saya nggak mau nanya adik-adik karena sudah pintar. Ibu-ibu yang saya tanya. Bu, yang ketiga yang saya ceritakan tadi penyakitnya apa, Bu? Sudah bocor jawabannya, Bu.
Tapi memang ibu-ibu pintar. Subhanallah, adik-adik, yang buta tadi begitu didatangi oleh malaikat, apa yang Anda inginkan wahai Tuhan? Ternyata orang ini minta, wahai malaikat, tolong saya disembuhkan mata ini supaya saya bisa memandang, bisa melihat. Adik-adik, atas izin Allah orang ini sembuh. Lalu ditanya oleh malaikat tadi, ayyumalin ahabbu ilaik, apa harta yang Anda inginkan? Orang ini meminta seekor kambing, maka diberikan kambing yang besar, gemuk, sehat dan sedang hamil tua. Adik-adik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sekian lama, jadilah orang yang tiga tadi menjadi orang-orang yang hebat. Yang pertama, menjadi tuan onta. Saking banyak ontanya, dia tidak mampu lagi menghitung berapa jumlah onta yang dia miliki. Orang yang kedua, orang yang sangat kaya raya, memiliki sapi yang luar biasa banyaknya sampai dia tidak mampu menghitung berapa sapi yang dia miliki. Hal yang sama dengan orang yang buta, adik-adik. Yang buta tadi menjadi orang kaya, memiliki hewan berupa kambing yang sangat banyak. Adik-adik, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, coba sekarang Anda datangi orang-orang yang kaya tadi. Orang-orang yang sudah kaya saat ini, yang tadi sebelumnya dia sakit, diuji dengan begitu banyak penyakit, saat ini dia sudah menjadi orang kaya. Engkau wahai malaikat berubah menjadi orang yang miskin seperti orang atau seperti mereka pada saat sebelum menjadi orang kaya. Adik-adik, malaikat ini datang kepada orang yang kaya yang memiliki onta yang banyak, tapi rupanya sangat buruk, yang berpenyakit kulit. Malaikat berubah rupa. Apa kata malaikat? Wahai Tuhan, sudikah Tuhan memberikan saya bantuan sedikit saja? Saya ini dalam bepergian, dalam perjalanan yang sangat panjang. Saya perlu bantuan untuk sekedar bisa sampai kepada tujuan saya. Adik-adik, apa kata orang yang kaya tadi? Wahai Tuhan, saya tidak mau memberi apapun kepada kalian atau kepada Anda. Kenapa? Karena saya sampai saat ini belum merasa cukup, walaupun saya sudah memiliki harta yang banyak. Apa kata malaikat yang menyerupai manusia yang tadinya sakit? Wahai Tuhan, bukankah Tuhan dulu orang yang miskin? Kenapa Tuhan sekarang menjadi lupa? Apa katanya orang yang kaya ini? Tuhan, Tuhan ini salah alamat. Saya ini keturunan orang kaya, bin orang kaya, bin orang kaya. Semua keluarga saya itu dilahirkan sebagai orang kaya, dan saya ini termasuk orang kaya. Saya tidak pernah miskin. Maka kalau Tuhan meminta bantuan kepada saya, salah alamat. Kalau Anda minta bantuan, tolong minta ke Bank NTB Syariah. Kira-kira begitu. Buktinya alhamdulillah ya Dede ya, insya Allah dengan apa yang dipegang, yang didapatkan adik-adik, doanya adik-adik, kehadiran adik-adik di sini, saya yakin tempat ini akan menjadi berkah. Tempat ini akan menjadi mulia dengan kehadiran adik-adik. Apalagi doanya adik-adik di sini, duduknya di sini, sembari kita mendengar pengajian, itu adalah kehormatan dan kemuliaan bagi keluarga besar Bank NTB Syariah. Adik-adik, apa kata malaikat yang menyerupai manusia? Wahai Tuhan, kalau Tuhan lupa diri, tidak pandai bersyukur, Tuhan tidak mau memberikan bantuan kepada saya doakan Tuhan kembali menjadi orang miskin. Dengan izin Allah, adik-adikku yang dimuliakan Allah, karena dia orang pelit, orang bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, kembalilah orang itu jatuh miskin. Datanglah malaikat itu kepada orang yang kedua. Orang yang tadinya pelontos, orang yang tadinya diuji dengan ketiadaan rambut, miskin pula, sekarang menjadi orang kaya, punya kekayaan yang luar biasa, sapi yang sangat banyak yang dia miliki. Apa kata malaikat ini? Wahai Tuhan yang kaya raya,
Sudikah Tuhan membantu saya supaya saya bisa menyelesaikan perjalanan saya? Berilah sedikit saja dari harta yang Tuhan miliki. Subhanallah Bapak Ibu, orang ini mengatakan tidak ada harta yang harus dibagi. Saya ini terlalu sibuk dan tidak bisa mengurus seperti Anda. Apa kata malaikat yang menyerupai manusia tadi? Wahai Tuhan, sekiranya Tuhan tidak mau berbagi memberi, saya doakan Tuhan menjadi orang miskin. Adik-adik, yang terjadi kemudian adalah izin Allah, orang ini jatuh miskin. Datanglah malaikat ini kepada orang yang ketiga. Siapa yang ketiga adik-adik? Orang yang buta, orang yang tidak melihat. Begitu didatangi oleh malaikat yang menyerupai orang buta, wahai orang yang kaya raya, sudikah Tuhan membantu saya sedikit saja dari harta yang Tuhan miliki? Saya dalam perjalanan yang sangat panjang, saya juga dalam keadaan buta yang membutuhkan pertolongan. Sudikah Tuhan membantu saya? Bapak Ibu, ini hikmah yang luar biasa. Apa kata orang yang buta tadi? Wahai Tuhan, silakan Tuhan ambil sesuka hati. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan perlukan, silakan ambil semua ini. Karena saya tahu diri saya dulu tidak berpunya. Ini semua titipan dari Allah, maka saya berikan kepada Anda sesuka Tuhan, sesuai dengan kecukupan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Malaikat yang menyerupai manusia itu berkata, selamatlah Tuhan dari ujian ini. Berbahagialah Tuhan, karena Anda Tuhan ini lulus dari ujian. Tidak seperti teman yang pertama dan kedua, yang mereka lupa akan nikmat Allah, kufur kepada Allah. Sementara Tuhan justru berbagi memberi. Maka tahanlah harta ini Tuhan, tetaplah menikmati harta ini, karena Tuhan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kisah ini menginspirasi kita kepada Allah supaya kita pandai bersyukur. Apalagi saat ini Bank NTB Syariah yang luar biasa, 60 tahun keberadaannya. Saya tidak bisa membayangkan Pak Dirut, tidak akan ada Pak Dirut dan jajarannya saat ini kalau tidak ada orang yang pertama kali membuka bank ini. Kalau tidak ada orang yang pertama kali berjihad, mungkin pada waktu itu mereka tidak digaji, mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka punya ketulusan untuk membangun bank ini. Maka alhamdulillah saat ini kita yang hadir merasakan bagaimana jerih payah orang-orang tua kita dahulu. Kejayaan Bank NTB Syariah saat ini kita rasakan bagaimana hebatnya pengelolaan keuangan, bagaimana kita melihat manajemen yang rapi, yang bagus, bagaimana kita melihat performan semua Bank NTB Syariah dimanapun berada. Itu semuanya megah-megah, mewah-mewah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sedang menguji kita dengan nikmat yang luar biasa. Maka subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pantas kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang pandai bersyukur. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada manusia sangat banyak, tetapi tidak semua orang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Quran mengatakan orang yang pandai bersyukur, Bapak Ibu, paling tidak Allah menjanjikan 3 perkara. Dalam surat Az-Zumar ayat 7 disebutkan, wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kita. Bapak Ibu, tidak ada yang kita harapkan dalam hidup ini kecuali keridhaan Allah. Percuma kita kaya, punya status sosial yang tinggi, jabatan yang hebat, kalau Allah tidak ridha dalam hidup kita, tidak ada maknanya kita menjalani hidup ini. Adik-adik, boleh adik-adik mungkin tidak berpunya, boleh adik-adik mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah,
tetapi yang paling penting dalam hidup manusia adalah bagaimana menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara kita menggapai ridho Allah adalah pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam surat Luqman ayat 12 disebutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, pada dasarnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Pada dasarnya dia menyayangi dirinya sendiri. Subhanallah, Bapak Ibu yang bersyukur, pasti nilainya akan kembali kepada kita juga. Tidak mungkin Allah salah alamat. Tidak mungkin Allah akan salah memberi. Tidak mungkin Allah lupa kepada orang yang bersyukur. Karena itu yang paling penting bagi Allah, kita harus benar-benar menunjukkan rasa syukur ini. Jangan sampai kita lupa kepada Allah, apalagi sampai terlena. Mohon maaf, seringkali manusia itu tidak lulus ujian di saat mereka kaya. Sudah kaya pun mereka lupa kepada Allah. Maka inilah makna firman Allah dalam surat Fatir ayat 5, Bapak Ibu. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, kata Allah, jangan inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai dunia ini membuat kita terlena, ibu-ibu. Dan jangan sampai setan itu menjadikan kita terlena sampai kita lupa berbuat baik dalam kehidupan ini. Sama-sama nanti ya, ada lagunya, ayat tadi dibuat dalam satu senandung. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sama-sama. Orang kaya, orang raja-raja, rakyat, semua pergi. Dunia yang dicari tak akan dibawa mati. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Ini, maka yang paling penting adalah syukur. Syukur itu akan kembali kepada kita. Kalau kita yang berbuat baik, maka kita yang merasakan kebaikannya. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, janji Allah bagi mereka yang pandai bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kita pandai bersyukur, Pak Dirut dan jajarannya, maka insya Allah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, maka Allah yang akan menambahkan semua dari apa yang sudah kita syukuri. Karena itu tidak perlu khawatir. Mohon maaf, jujur yang katakan Pak Dirut, Pak Gomun, tidak semua bank bisa menghadirkan anak yatim. Dan inilah plusnya kita di Bank NTB Syariah. Ada orang yang jangan dia tidak sadar doanya orang-orang, anak yatim, fakir miskin, itulah yang membukakan keberkahan dari langit. Maka mudah-mudahan Bank NTB Syariah istiqamah, selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat lainnya. Tetapi bila mana kita kufur pada Allah, maka sanksi Allah sangatlah pedih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga besar Bank NTB Syariah, dan selamat ulang tahun yang ke-60. Saya harus izin menemani Pak PJ di Islamic Center untuk acara kegiatan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku